Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kan wa minas sholati fil hijriyan itu. Dan memperbanyak sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu yang itu kotak di luar itu ya. Fa innahu minal baiti. Bab Hijr itu termasuk Ka'bah. Tarakathu Quraisyun lama banathu fil jahiliyati. Hina qasurat bihim an-nafaqatu minal halali. Bab itu termasuk Ka'bah yang ditinggalkan, tidak dibangun oleh orang Quraisy ketika mereka membangun Ka'bah di zaman jahiliyah. Ketika itu dilakukan ketika mereka kesulitan mencari nafkah yang halal. Wal yuksir min syarbi ma'i zamzamah. Dan orang yang ke Mekah itu seyogyanya memperbanyak minum air zam-zam. Fa innahu khairu ma'in. Sebab air zam-zam itu adalah sebaik-baiknya air ala wajhil ardi yang ada di atas bumi. Nah, ketika kitab ini ditulis kan air zam-zam itu belum diteliti secara ilmiah seperti sekarang. Nah, sekarang setelah diteliti secara ilmiah, itu memang terbukti bahwa air zam-zam itu mengandung 48 mineral. Kemudian orang Jepang itu ingin membuat air dengan kandungan mineral yang sebanyak itu enggak bisa. Paling banyak cuma 27 mineral yang bisa dimasukkan ke H2O. Lebih dari itu menjadi benda padat, bukan lagi air. Nah, air zam-zam itu tetap air padahal kandungannya 48 mineral. Kama qala alaihissalam, sebagaimana sabda alaihissalam. Maqala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, ma'u zamzama lima syuribalahu wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u saqamin. Dan seterusnya. Air zam-zam itu, sabda Rasulullah SAW, adalah air yang bisa untuk apa saja. Nah, misalnya air zam-zam itu bisa untuk makanannya orang yang bisa untuk makanan yang mengenyangkan, dan bisa untuk obat bagi orang yang berpenyakit. Waqad syariba minha jama'atun minal akabiri lima talibah syarifatin fanaluha bifadlillahi wa bibarakati Rasul yang salam. Dan benar-benar telah meminum air zam-zam segolongan segerombolan orang-orang besar. Maksudnya banyak sekali orang besar. Besar itu dari segi dunia akhirat. Mereka minum untuk meraih satu tujuan yang mulia. Kemudian mereka benar-benar memperoleh tujuan yang mulia itu.
dengan anugerah Allah dan dengan keberkahan Rasulullah SAW. Ya, di jam-jam itu kalau kita lapar, niatnya minta kenyang sama Allah, ya kenyang. Kalau kita sakit, minta sembuh, ya sembuh. Kita sekedar haus, minta sembuh haus, ya sembuh. Jadi bisa diniati apa saja di jam-jam. Apa? Ya, Rasulullah kan ngajarinya kalau minum air zam-zam itu kan doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat. Betul? Apa? Wa rizqan wasi'a, dan mohon rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da', dan sembuh dari segala macam penyakit. Nah, itu baru minum air zam-zam. Jadi kalau mau minum air zam-zam kan doanya gitu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala macam penyakit. Wa idza waqafa bi Arafah. Nah, ketika wukuf di Arafah, fal yuksir minal istighfar wa dunga wa tadarru wal buka. Seyogianya orang haji itu memperbanyak istighfar, memperbanyak berdoa, dan tadarru, merendahkan diri di hadapan Allah, serta menangis. Wal yas'alillaha bisidqin wa raghbatin wa iqbalin wa inabatin li nafsihi wa liwalidayhi wa ahbabihi wa likaffatil muslimin bima salahi jamil umuril ukhrawiyati wa dunyawiyati. Dan seyogianya ketika wukuf di Arafah itu memohon kepada Allah dengan benar-benar, dengan penuh raghbah, dengan penuh semangat kecintaan, dengan wa iqbal, dan dengan penuh menghadap, dan wa inabah, dan kembali, maksudnya mengembalikan semua orang ke Allah. Berdoa mohon kepada Allah untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya dan orang-orang yang dikasihinya, dan juga untuk semua orang Islam. Memohon yang dimana apa? Bagusnya segala urusan dunia akhirat. Mohon semua apa saja untuk kebaikan dunia akhirat. Fa innahu yas'alu kariman jawadan biyadihi al khairu kulluhu walahu khazainus samawati wal ardi. Sebab orang yang haji itu memohon kepada zat yang maha mulia, serta maha jawad, maha memberi, maha murah, lumo, dengan tangannya zat tersebut yang bagus seluruhnya. Nah, itu yati itu ya dengan kepada Allah langsung. Walau khazainus samawati wal ardh, dan milik zat tersebut, milik Allah lah segala gudang yang ada di langit dan ada di bumi. Wa hadzal mauqifu, dan tempat wukuf yang di Arafah itu a'dhamul mawaqifi, adalah tempat yang paling agung. Wukuf itu kan artinya sejenak tinggal atau parkir kan. Tempat yang terbaik untuk sejenak tinggal itu ya Arafah kan. A'dhamul mawaqifil islamiyati wa ajma'uha,
adalah tempat yang paling agung untuk wukufnya orang Islam dan yang paling mengumpulkan segala kebaikan. Wa yahduruhu min malaikatillah wa ibadis shalihin. Khalaiku layah sauna. Dan di situ hadir para malaikat Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh di antara makhluk-makhluknya yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dari wukuf itu semua makhluk Allah yang hebat-hebat itu semua ngumpul di situ. Yang sudah wafat ya ruhnya ngumpul di situ. Yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Waqat waroda dan benar-benarlah sampai sebuah hadis annallahu ta'ala yubahi bi ahlil mauqifi ahlas samai, bahwa Allah ta'ala membanggakan orang-orang yang wukuf itu kepada penduduk langit. Penduduk langit kan malaikat dan ruh, para ruh. Wasyidu malaikatahu ala annahu ghafara lahum atni li ahli mauqif. Dan Allah mengambil malaikat sebagai saksi bahwa Allah mengampuni dosa-dosa mereka, yaitu dosa-dosanya orang yang wukuf itu. Wa na'u ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba musi'ahum limuhsinahum, dan bahwa Allah Ta'ala menerima kebaikannya orang yang baik di situ, dan Allah memberikan kepada orang yang buruk di antara orang yang wukuf itu sebab kebaikannya orang yang baik di antara mereka. Wukuf itu kan ada yang baik, yang tidak baik. Yang baik diterima, yang tidak baik pun akhirnya diterima karena ada orang yang baik di antara yang wukuf. Abi ba'dil asari, dan di dalam salah satu asar, a'dhamun nasi dzamban man waqafa bi Arafata fadanna annahu lam yughfar lahu, bahwa manusia yang paling besar dosanya itu adalah manusia yang wukuf di Arafah dan mengira bahwa dosanya tidak diampuni Allah. Ya, dosa, malah dosa besar itu, maksudnya itu yakinlah kalau dengan wukuf itu semua dosa diampuni. Kalau sampai mengira tidak diampuni, ya malah dosa besar. Nah, perkara habis wukuf bikin dosa lagi. Nah, ketika wukuf itu semua dosa diampuni. Dosa apapun kalau ikut wukuf, entah baik entah buruk, itu di antara jutaan manusia yang wukuf kan ada yang baik. Yang baik diterima, yang tidak baik diterima juga oleh Allah. Karena di antara yang wukuf ada yang baik, sebabnya itu. Wajah bil khabar, dan di dalam sebuah hadis anna iblisa la'anahullahu la yura asghara wala adhara wala aghyadha minhu fi yaumi arafata wa ma dzalika illa likasrati ma yura min tanazzulir rahmati wa tajawuzillahi 'anil mudhibina minal waqifina bi Arafah, bahwa iblis yang dilaknat Allah, tidaklah iblis itu melihat yang lebih kecil dan yang lebih tersimpan, yang lebih menjengkelkan bagi iblis dibandingkan dengan hari Arafah. Yang demikian itu karena banyaknya yang dilihat iblis pada waktu hari Arafah itu, yaitu turunnya rahmat Allah dan turunnya pembebasan Allah dari orang-orang yang berdosa di antara orang-orang yang wukuf di Arafah itu. Yang paling menjengkelkan iblis, yang tidak ada yang lebih kecil maupun yang lebih
Jadi maksudnya buat kejadian yang paling membuat iblis jengkel sedih itu wukufnya orang-orang di Arafah itu, di hari Arafah. Karena apa? Ya karena pada hari itu Allah itu banyak menurunkan rahmat dan banyak memberikan pembebasan kepada orang-orang yang berdosa di antara yang wukuf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat diterangke jangan cepet ya kitab itu setengah sasi iso katam ya. Diwaca terus katam boros titik. Jane ora boros kitab rekane pira ta? Orang bungkus rokok ta men. Orang bungkus rokok men rondi. Wa min adabil haji al muhimmati ayakuna qasdu mujarrada haji baitillah. Wis ndak selak katam lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.